Sejumlah korban terdampak banjir bandang yang menerjang Jembatan Kembar Padang Panjang, Sumatera Barat masih bertahan di posko pengungsian. Sementara itu, anggota TNI dari Kodam Iskandar Muda membangun tenda dan dapur umum untuk melayani kebutuhan pangan sekitar 7.000 pengungsi di Pusangan Siblah Krueng, Kabupaten Birun Aceh. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Amfraizer dari Padang Panjang Sumbar dan Muhammad Zakaria dari Birun Aceh. Kita akan ke Amfraizer terlebih dahulu. Amfraizer, berapa jumlah pengungsi yang masih bertahan di posko pengungsian? Apa keluhan mereka? Ya, Elma dan Valeri, hingga saat ini di posko pengungsian yang berada di Kelurahan Silayeng Bawah ini masih terdapat 84 jiwa yang masih bertahan di sini. Saat ini mereka masih tetap nyaman berada di posko pengungsian karena rumah mereka sudah tidak ada lagi di Silayeng Bawah. Dan sementara untuk keluhan mereka itu adalah untuk anak-anak mereka sebelumnya belum dapat bantuan baju ataupun seragam sekolah, dan sekarang mereka sudah mulai mendapatnya. Dan selain itu adalah di ruangan yang sangat kecil itu, aula itu ditempati oleh banyak jiwa yang digabungkan di dalam aula tersebut. Nah, tentu saja para pengungsi ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan karena juga banyak bayi ataupun balita, dan tentu saja mereka juga merasa tidak nyaman kalau tidur dengan sesak dan banyak warga lainnya. Nah, itu salah satu keluhan yang dihadapi oleh warga. Dan untuk makanan dan suplai lainnya itu mereka sudah sangat memuaskan. Elma. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa ada bantuan berupa seragam sekolah. Lalu bagaimana dengan pengungsi yang masih sekolah? Apakah kegiatan belajar mengajar masih terus berlangsung? Ya, semenjak hari Senin kemarin di Kota Padang Panjang ini proses belajar mengajar itu sudah mulai berlangsung, walaupun masa tanggap daruratnya masih ada. Karena peristiwa banjir bandang itu tidak terjadi di pusat kota, hanya di pinggir kota, dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya yang ada di pusat kota. Sehingga aktivitas sekolah baik SD, SLTP maupun SLTA itu tetap berlangsung. Dan pada hari Senin itu kita saksikan juga langsung bahwa ada sekitar 17 siswa sekolah dasar yang bertahan di posko ini. Mereka tetap pergi ke sekolah walaupun tanpa menggunakan seragam sekolah ataupun membawa sepatu dan hanya menggunakan sandal jepit. Dan kondisi itu memprihatinkan sekali, sehingga ada seorang donatur dari Kota Padang Panjang ini akan membelikan mereka seluruh seragam dan peralatan sekolah lainnya, dan kemarin langsung disalurkan oleh tim posko yang ada di posko pengungsian Silayeng Bawah ini. Elma. Ya, Amfraizer, bagaimana dengan update pencarian korban? Berapa yang masih hilang dan berapa yang sudah ditemukan? Ya, untuk warga Kota Padang Panjang atau warga lokal itu ada 41 orang yang menjadi korban. Dari 41 tersebut, 21 sudah berhasil ditemukan dan masih ada 20 lainnya belum berhasil ditemukan. Sementara untuk warga yang sedang melintas, dari laporan yang masuk ke posko itu ada 33 yang laporan orang hilang yang kebetulan mungkin melintas di kawasan Silayeng Bawah, dan dari 33 itu baru 14 korban yang berhasil ditemukan. Jadi dengan demikian korban yang telah ditemukan di Kota Padang Panjang itu adalah sebanyak 30 orang, dan 35-nya masih dalam proses pencarian. Elma. Kita beralih ke Muhammad Zakaria yang ada di Birun Aceh. Selamat pagi, Muhammad. Bagaimana proses distribusi logistik di tempat Anda melaporkan? Ya, pagi Elma. Memang sejak kemarin aparat TNI dari Kodam Iskandar Muda terus berupaya berbagai cara untuk terutama menembusi titik-titik yang dianggap masih terisolir, yaitu seperti di Kecamatan Pesangan Selatan dan Kecamatan Pesangan Siblah Kelung. Dan hasilnya kemarin petugas dari Kodam IM telah berhasil membangun sebuah tenda dan posko utama, terutama untuk penyediaan ataupun stok logistik, terutama sembako, sehingga mereka akan membangun sebuah dapur umum untuk kebutuhan
sembako bagi 7.000 pengungsi yang tersebar di 20 titik di lokasi Kecamatan Pesangan Siblahkul maksud kami. Dan hingga saat ini puluhan ataupun belasan anggota TNI tersebut masih standby di sana, walaupun memang kendala di lokasi mereka adalah transportasi. Untuk barang-barang logistik dan sebagainya memang mereka membawa ataupun mentransfernya, mengirim atau melansir dengan menggunakan speedboat yang dimiliki oleh Polairut Polda Aceh. Dan sampai saat ini mereka terus menjaga menstabilkan terutama kebutuhan pokok dan makanan lainnya. Begitu, Valerie. Ya Muhammad, selain kebutuhan logistik yang nampaknya sudah mulai terpenuhi, bagaimana dengan ketersediaan air bersih dan juga layanan kesehatan di sana? Ya, Elba, memang kalau kita lihat di beberapa lokasi pengungsian memang untuk logistik makanan, sembako, beras dan sebagainya itu memang kita lihat sudah memadai dan sampai saat ini petugas terus mengirim barang-barang yang bantuan yang telah sampai di posko induk dan di sini tidak ada di stok dan langsung ditransfer ataupun dikirim ke beberapa lokasi. Kalau kita lihat memang sudah memadai, namun sejumlah pengungsi karena mereka memang saat mengungsi tanpa membawa apa-apa, hanya melarikan diri, mereka sangat membutuhkan adalah seperti pakaian dan selimut juga peralatan mandi dan sebagainya. Dan yang paling urgent lagi adalah seperti susu bayi dan popok bayi yang sangat dibutuhkan karena kalau kita lihat di sejumlah kamp pengungsian memang yang banyak sekali adalah ada bayi-bayi dan lansia. Orang-orang ini memang tidak bisa diungsikan atau dibawa ke ibu kota Kabupaten Biren lantaran memang kondisi ataupun jalur belum sepenuhnya normal. Memang kalau yang sakit-sakit parah memang terpaksa dibawa atau dinaikkan speedboat untuk dirujuk ke rumah sakit. Kalau sakit-sakit seperti biasa memang masih dirawat ataupun dikasih obat apa adanya di lokasi atau di kamp pengungsian di Kecamatan Pesangan Siblahkul. Kembali ke Anda, Tali. Ya, terima kasih Muhammad melaporkan dari Biren Aceh dan sebelumnya ada Fraser melaporkan daripada Panjang Sumbar. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.